Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah ya. Kita dapat berkumpul di ruang kelas ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Oh, hadir semua. Oke. Terima kasih ya sudah hadir. Dan hari ini ada yang tahu kita akan bahas tentang apa? Ya betul. Jadi sebelum kita membahas ini, Bapak ingin tanya, apakah kalian pernah atau melihat teman kalian itu yang nilainya bagus, nilainya itu selalu bagus, tetapi pada suatu ujian tertentu dia kok biasanya bagus, kok ternyata tidak sesuai dengan itu. Apa pernah? Atau kalian sendiri yang mengalami hal tersebut? Pernah ya. Jadi inilah yang dinamakan kontrol dan kodar. Nah, kita akan membahas tentang ini kontrol dan kodar. Tapi sebelum kita mulai, Bapak akan menjelaskan tentang pembelajaran yang akan kita dapatkan kalau kita membahas materi ini. Yang pertama, dapat menjelaskan pengertian dari kontrol dan kodar secara bahasa dan secara istilah. Kemudian dapat menyebutkan dalil baik itu dalil Al-Quran maupun hadis tentang kontrol dan kodar. Kemudian dapat menjelaskan macam-macam takdir, yaitu takdir mudhaf dan mu'allaq. Nah, ini akan dibahas pada pertemuan kali ini. Sedangkan pada pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai perilaku beriman kepada kontrol dan kodar. Kemudian juga kita akan membahas tentang hikmah iman kepada kontrol dan kodar. Begitu ya, anak-anak? Ya. Kita lanjutkan pembahasannya. Yang pertama itu pengertian. Nah, pengertian kodar itu secara bahasa ada banyak itu. Bisa dilihat yang pertama ketetapan, kemudian ketentuan, keputusan, kehendak, hukum, pemberitahuan dan penciptaan. Jadi seperti itu. Secara istilah kodar itu artinya ketentuan Allah sejak zaman azali. Apa yang tahu zaman azali itu apa? Tahu ya, zaman azali itu zaman dahulu atau zaman yang awal-awal. Nah, ini termasuk hidup, mati, kemudian baik dan buruk itu dinamakan kodar. Jadi paham tidak? Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian kita akan membahas pengertian kodar. Nah, secara bahasa itu kodar berarti ukuran, kemudian peraturan dan kepastian. Nah, kalau tadi kodar itu ketetapan atau keputusan, nah ini adalah ukuran atau peraturannya. Kalau kodar itu rencana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kodar itu pelaksanaan dari rencana Allah. Misalnya, contohnya itu nanti kita akan bahas. Nah, secara istilah ini kodar itu berarti ukuran atau perwujudan dari kodar terhadap seluruh makhluknya yang diciptakan dan sesuai kehendaknya. Jadi ini setelah ada kodar baru ada kodar, pelaksanaan dari kodar tersebut. Nah, ini jika kita menggabungkan kodar dan kodar, maka kita akan menemukan sebuah takdir. Takdir ini adalah gabungan dari kodar dan kodar tadi, itu disebut takdir. Nah, takdir ini semua makhluk itu pasti mempunyai takdir. Takdirnya seperti apa?
Misalnya Mas Rizky itu takdirnya seperti apa? Apakah menjadi orang yang kaya atau menjadi misalnya untuk profesinya menjadi guru misalnya, itu dapat kita sebut sebagai takdir. Itu ada yang mengatur. Nah, ini contohnya, contoh qadar itu yaitu suatu penciptaan. Misalnya Allah itu telah menetapkan, telah memutuskan untuk menciptakan manusia di bumi, itu dinamakan qadar. Kemudian sedangkan itu proses penciptaan manusia, misalnya ada seseorang bernama Hasan, Allah itu telah menetapkan bahwa Hasan akan diciptakan di dunia, itu disebut qadar. Kemudian Hasan itu melalui proses misalnya di dalam kandungan, kemudian kelahiran begitu, dan seluruh hidupnya misalnya bagaimana fisiknya, bagaimana pekerjaannya, bagaimana rezekinya, itu proses hidup dari Hasan itu disebut qadar itu. Sampai sini karena kemudian bagaimana atau apa itu konsep dari iman kepada qadar dan qadar? Nah, iman kepada qadar dan qadar itu adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa ketetapan atau ketentuan atau keputusan Allah itu sudah pasti benar, dan itu telah ditentukan sejak zaman dahulu begitu. Jadi jika kita ingin mengimani qadar dan qadar ini, yaitu kita harus percaya bahwa apapun yang telah ditetapkan, takdir apapun yang telah ditetapkan untuk kita, itu sepenuhnya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan ini juga termasuk di dalam rukun iman yang keenam. Jadi ini telah terrumuskan di dalam rukun iman. Jadi kita harus mempercayainya. Kemudian kita akan mengidentifikasi dalil dari qadar dan qadar. Yang pertama itu ada Quran surah Ar-Rum ayat 11. Jadi ini membahas tentang qadar dan qadar. Ada yang mau membacakannya? Akan? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allahu biqawmin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Terima kasih Mas Akan telah membacakan surat Quran surah Ar-Rum ayat 11. Nah, jadi di dalam ayat ini membahas atau membahas tentang qadar dan qadar, bahwa apabila kita ingin berubah nasibnya, maka kita juga harus berusaha. Jadi Allah itu tidak akan merubah keadaan suatu kaum ataupun suatu manusia itu jika manusia tersebut tidak berusaha mengubahnya. Jadi ini sebagai apa ya, peringatan untuk kita untuk selalu berusaha. Nah, kemudian dan yang qadar dan qadar ada di surah Al-Qamar ayat 69 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Nah, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Nah, jadi Allah itu telah menciptakan sesuatunya menurut ukuran atau takarannya sendiri gitu. Nah, kemudian dalilnya ada di surah Al-Hadid ayat 22. Nah, yang artinya tidak ada bencana apapun yang menimpa di bumi yang tidak juga menimpa dirimu, kecuali telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah. Nah, ayat ini membahas
semacam hal yang menimpa kita itu telah tertulis, telah ditetapkan oleh Allah itu di Lauhul Mahfuz begitu. Nah, kemudian selain ayat Al-Quran, kemudian ada hadis yang membahas tentang qada dan qadar dari riwayat Muslim yang artinya engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada qadar atau penentuan Allah baik dan buruknya. Jadi dalam hadis tersebut ini membahas tentang rukun iman. Jadi ada rukun iman, kemudian termasuknya adalah beriman kepada qadar. Ini termasuk ke dalam rukun iman. Jadi ini wajib kita imani begitu. Nah, setelah ini kita akan membahas macam-macam takbir. Nah, takbir itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada takbir mutlak atau takbir yang pasti atau tetap. Takbir mutlak ini tidak bisa juga karena telah ditetapkan oleh Allah dan itu tidak bisa diubah. Contohnya kematian, kita tidak tahu kapan mati, tetapi kita tidak dapat memajukan atau menundukkan waktu kematian tersebut. Benar tidak? Jadi itu kematian itu tidak bisa diubah oleh siapapun. Kemudian jenis kelamin, suatu manusia terlahir jenis kelaminnya berbeda itu juga termasuk ke dalam takdir mutlak. Itu sudah ditetapkan Allah bahwa masyarakat itu terlahir sebagai laki-laki itu tidak bisa juga, kecuali orang yang menyimpang ya, itu akan mengubahnya dengan cara apapun dan itu sangat tercela. Kemudian warna kulit juga tidak bisa diubah, walaupun kita termasuk pikiran atau bagaimana atau gelap, dan kita harus mensyukurinya karena itu tidak dapat diubah itu. Kemudian kita akan membahas takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq itu takdir yang bisa diubah atau bisa diusahakan oleh manusia. Contohnya kesuksesan, kemudian cita-cita, pendidikan, kemudian rezeki itu bisa diusahakan oleh manusia. Misalnya Mas Miftah ini mau menjadi seorang profesor dalam bidang agama Islam, maka Mas Miftah itu harus belajar dengan dia, kemudian melakukan amalan-amalan agar hal tersebut tercapai dan itu bisa kita usahakan. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Sudah paham semua? Sudah. Oke, kalau sudah, Bapak akan memberikan sebuah studi kasus ini. Silakan kalian, nanti ada pertanyaannya, nanti kalian jawab ya. Nanti Bapak tunjuk atau kalian menunjuk tangan untuk menjawabnya. Nah, ini dia studi kasusnya, silakan kertas, kemudian dijawab ya. Nah, ini Mulyono adalah siswa yang rajin dan selalu mendapatkan nilai tinggi. Ia dikenal tekun dan selalu mempersiapkan ujian dengan baik. Namun saat ujian akhir semester, nilai matematikanya justru jatuh di bawah harapan. Dan seterusnya kalian baca, kemudian kalian jawab soal ini. Ini soalnya, kalian jawab, kemudian nanti Bapak tunjuk untuk memberikan jawabannya ya. Bapak kasih waktu sekitar 10 menit. 7 ya? Silakan bisa dikerjakan. Oke, sudah? Oke, baik. Siapa yang ingin menjawab soal pertama? Oke, Mas akan silakan. Apa jawabannya? Pertanyaannya, apa bentuk folklor dalam kejadian yang dialami Mulyono? Jawabannya
dari biasanya ini sudah menjadi hendak kepada Allah kita jangan azali. Ya, bagus. Apakah betul teman-teman? Oh, Tepuk tangan. Betul tadi jawabannya bahwa bentuk kodenya yaitu Allah telah menetapkan bahwa Mulyono akan jatuh sakit saat ujian dan itu tidak dapat dihindari. Nah, untuk selanjutnya siapa yang ingin menjawab pertanyaan kedua? Saya. Oke, silakan Mas Kita. Pertanyaannya apa bentuk kodrat dalam bilang tersebut? Bentuk kodrat dalam bilang tersebut adalah Mulyono benar-benar mengalami sakit kematian, tetapi kemudian kematian tidak punya yang tidak memasang. Inilah penurunan atau pelaksanaan dari awal yang tidak dibutuhkan. Ya, sudah. Ya, bagus. Beri aplaus untuk jawabannya sudah tepat ya, bahwa bentuk kodratnya yaitu proses Mulyono jatuh sakit kemudian mengerjakan ulangan dengan kondisi sakit sehingga tidak maksimal begitu. Ini pelaksanaan dari kodrat. Nah, untuk soal nomor 3 ada yang menjawab? saya Oke, Mas Rizky silakan. bisa menjawab pertanyaan dari nomor 3 yaitu apa yang bisa kita pelajari dari usaha Mulyono dan hasil akhirnya. Jawabannya yaitu usaha manusia tidak selalu berbanding lurus dengan hasil karena hasil akhir adalah wewenang Allah. Mulyono sudah belajar keras sekian, namun karena keras nilainya turun. Ini mengajarkan bahwa hasil adalah takdir Allah dan manusia hanya bisa berusaha serta bertawakal. Ya, bagus. Terutama untuk jadi kita itu kita dapat berusaha, tapi Allah yang menentukan hasilnya. Jadi begitu. Untuk soal nomor 4 silakan ada yang mau menjawabnya. Oke Mas, ya dari sini silakan. Pertanyaannya tentang bagaimana sikap Mulyono menunjukkan kepada para pekerja. Jawabannya Mulyono juga sabar menerima hasil dalam bekerja, permohonan, tidak menyalahkan hati dan mengambil langkah positif dengan menjalani kerja. Ini menunjukkan bahwa dia beriman kepada pekerja, dia tetap berusaha memperbaiki keadaan tanpa putus asa. Ya bagus, beri tepuk tangan. Jawabannya bahwa sikap Mulyono sangat menunjukkan beriman kepada kodrat dan kodrat dengan berlapang dada menerima hasil dan terus berusaha untuk memperbaiki nilainya. Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya karena ini setelah berakhir, Bapak minta ada yang mau menyebutkan pembelajaran pada hari ini, ya kan? Ya, Mas Duta, silakan apa kesimpulannya? Yaitu pertama adalah pertolongan rencana dan penetapan Allah sudah sekali. Yang pada adalah pasangan dari rencana untuk yang menentukan apa segala sesuatu yang berhubungan semuanya kita bertakdir. Yang kedua adalah melakukan hadis ayat-ayat seperti Quran Allah, Al-Azhar, Al-Qamar, Al Hadis dan riwayat. Sedangkan bahwa semua peristiwa sudah dikatakan oleh Allah dan Allah sudah terkait dia manusia yang memiliki peranan dalam menentukan hasil kehidupan. Yang ketiga, apa nabi? Yang pertama, nabi Nuh. Yang ketiga, tempat dan ketiga apa juga. Semuanya yang menyiapkan waktu. Yang kedua, nabi Noah. Yang masih dapat dikatakan orang dunia berupa manusia. Misalnya kehidupan, segi dan sampai yang lain. Ya, betul sekali. Terima kasih Mas Duta bisa bergabung. Jadi itu kesimpulannya bahwa takdir itu ada yang bisa diubah, ada yang tidak bisa diubah. Takdir hukum itu takdir yang tidak bisa diubah. Kemudian takdir mu'alaf itu takdir yang dapat diubah. Dan usaha kita dapat bercita-cita setinggi mungkin. Tapi kita jangan lupa untuk berusaha dengan keras untuk mencapai cita-cita kita, serta
menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa beliau telah menetapkan hal tersebut, maka kita itu merupakan ketetapan Allah, dan kita pasti tidak mungkin selalu mendapatkan apa yang kita cita-citakan, ya benar tidak? Itu mungkin sangat mengecewakan bagi kita, tapi itulah ketetapan Allah yang terbaik untuk kita. Jadi seperti itu ya. Nah, karena kita telah selesai, maka Bapak ini ingin memberi penugasan untuk kalian ya, untuk minggu depan. Jadi tugasnya itu kalian menuliskan pengalaman kalian terkait takdir, misalnya takdir mudrom atau takdir mu'alaf di kehidupan kalian ya. Nanti ditulis di kertas, kemudian minggu depan dikumpulkan, begitu ya? Ya. Terima kasih karena telah hadir dan aktif dalam pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.